Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Yahya Daeng Pareu dengan nomor induk mahasiswa 22020562009, jurusan Teknik Elektronika. Pada video ini, saya ingin mempresentasikan mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi negara. Pertama-tama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang ke-Indonesia. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepedulian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Perlunya pendidikan kewarganegaraan. Arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Simbol histori sosiologis dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Boedil Oitomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia secara politis. Berikutnya, dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa dinamika dan tantangan PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah praktis kenegaraan atau pemerintah rakyat Indonesia? Inilah ciri khas PKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan kita. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografis bonus, sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Berikutnya, identitas nasional. Definisi identitas nasional adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Fungsi identitas nasional adalah sebagai pemersatu bangsa, sebagai ciri khas berbeda dari bangsa lain, dan sebagai landasan negara untuk berkembang. Bagaimana sih cara mempertahankan identitas nasional? Satu, mengembangkan nasionalisme. Untuk meningkatkan nasionalisme dapat dilakukan dengan mencintai apa negara ini diciptakan dan dimiliki, dan menghargai jasa para pahlawan serta mempelajari PKN dapat meningkatkan nasionalisme. Kedua, pendidikan. Melalui pendidikan dan doktrin, kita bisa membuat para penerus bangsa lebih mencintai Indonesia, baik dalam pendidikan formal maupun informal. Salah satu contohnya adalah belajar PKN. Ketiga, belajar budaya. Dengan melestarikan budaya Indonesia yang dijadikan identitas negara tidak akan menghilang. Mempelajari budaya dapat dilakukan dengan belajar tarian tradisional, ditambah sedikit gerakan tanpa meninggalkan karakter ataupun identitas dari budaya tersebut. Keempat, bela negara. Di zaman yang modern ini, melakukan bela negara tak hanya dengan wajib militer, namun bisa disesuaikan dengan passion dan profesi masing-masing. Orang contohnya adalah saat kita lulus nanti menjadi pegawai yang berintegrasi dan mengabdi pada negeri. Selanjutnya, kita akan membahas dinamika dan tantangan integrasi nasional. Tantangan pembangunan integrasi, konflik horizontal dan konflik vertikal.
Menggali sumber historis, sosiologi, dan politik tentang integrasi nasional. History. History 3 integrasi dalam sejarah. 1. Model integrasi premium Majapahit. 2. Model integrasi kolonial. 3. Model integrasi nasional Indonesia. Secara sosiologis, pengenalan integrasi kepada masyarakat dilakukan melalui pendidikan. Secara politik, faktor penentu integrasi negara: 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga politik. 4. Ideologi nasional. 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Integrasi bangsa. Mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung. Integrasi wilayah. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Integrasi nilai. Kesempatan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Integrasi elit masa pendekatan pemimpinan ke rakyat melalui kegiatan integrasi tingkat laku pembentukan lembaga politik dan birokrasi. Selanjutnya, konsep dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation, Inggris, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Selanjutnya, konsep integrasi nasional. Integrasi yaitu kesempurnaan atau keseluruhan nasional yang bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang yang berbeda latar belakangnya dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jenis integrasi nasional, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Selanjutnya kita akan membahas dinamika dan tantangan konstitusi negara rakyat Indonesia. Dinamika konstitusi negara Republik Indonesia. 1. UUD NRI 1945, 2. Konstitusi RIS 1949, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ketiga, UUDS 1950, 17 Agustus sampai 5 Juli 1950. Keempat, UUD NRI 1945, Orde Lama, 5 Juli 1959 sampai 1965. Kelima, UUD NRI 1945 atau Orde Baru 1966 sampai 1998. Tuntutan reformasi. A. Mengamandemen Undang-Undang Negara Rakyat Indonesia 1945. B. Menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Hasil perubahan secara bertahap Undang-Undang Negara Rakyat Indonesia 1945. A. Perubahan pertama, UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. B. Perubahan kedua, UUD NRI 1945, dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7 sampai 18 Agustus. C. Perubahan ketiga, UUD NRI 1945, dihasilkan pada Sidang Tahun MPR 2001, tanggal 1 sampai 9 November 2001. D. Perubahan keempat, UUD NRI 1945, dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1 sampai 11 Agustus. Berikutnya, Konstitusi Negara Indonesia.
Konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Arti sempit. Konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Arti luasnya, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Fungsi konstitusi, landasan penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, menjamin hak asasi warga negara. Hal yang dimuat dalam konstitusi. Berikutnya, organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah UUD, cita-cita rakyat dan ideologi negara, larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Sumber historis, sosiologi, dan politik konstitusi. 1. Historis, perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. 2. Sosiologis, konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara. 3. Politik, undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Demikian presentasi saya. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Saya Andi Yahya Daeng Pareu, pamit undur diri, dan jangan lupa belajar yang giat untuk menjadi orang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.